Shalom, selamat malam kawan-kawan. Jumpa lagi di True Cross Channel. Mari kita menyatakan kebenaran dan meluruskan kepalsuan. Ya kawan-kawan, malam ini kita kembali bahas ya salah satu tuduhan dari Ustadz Kainama bahwa kekristenan itu bukan ajaran Yesus ya. Kekristenan itu menurut Ustadz Kainama, dia klaim itu sebuah sebutan yang memalukan atau sebuah sebutan yang penghinaan seperti itu. Nah, untuk membuktikan argumentasinya, Ustadz Kainama dia pakai dua cara. Yang pertama dia pakai 1 Petrus 16 ya, seperti biasa yang dia lakukan untuk membuktikan klaim-klaim bodohnya tentang Alkitab. Itu dia cari kata-kata yang bisa pas ya, atau yang bernada ada nada negatif ya, seperti malu, gila, dan lalu langsung dia karang-karang bebas, dia bentuk suatu makna ya supaya terkait seperti itu, seolah-olah ayat itu menyatakan maknanya menjadi seperti menghina Alkitab itu ya. Jadi itu dinuansakan sedemikian rupa supaya seolah-olah itu penghinaan yang dinyatakan oleh Alkitab itu sendiri ya. Nah, sebelum lanjut kita dengarkan dulu tuduhan Ustadz Kainama ini ya. Sebentar ya. Asbabul nuzul dari ayat ini ya. Jadi saya tidak ngarang, saya tidak tafsir halusinasi, tidak. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat. Jemaat itu orang Yahudi, bukan orang non-Yahudi. Orang Yahudi ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Mengajar apa? Ajaran Yesus. Nanti kita lihat sambungannya ya. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristen bukan pengajaran, Kristen bukan agama. Seperti yang saya tulis dengan segala rasa hormat di buku itu. Jadi ini bukan penghinaan ya, bukan penistaan, bukan menyerang ya. Bukan. Ini adalah bukti bahwa kekristenan bukan ajaran Yesus. Bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Ya. Karena kekristenan. Ya, ini dia tadi sebut sendiri ya, padahal dia sudah sebut di awal ya bahwa kekristenan itu pengikut diajarkan ya ajaran-ajaran Yesus ya, tapi lalu dia katakan lagi itu Kristen itu bukan agama. Ini kan logika yang terbalik ya. Kalau dia katakan Kristen itu bukan ajaran Yesus, dia padahal sudah katakan di awal, makanya saya katakan logikanya terbalik. Tapi dia benar kalau dia katakan bukan ajaran Isa bukan Yesus. Saya sepakat dengan itu. Ya, yang salahnya dia katakan bahwa Kristen bukan ajaran Yesus. Ya, kita dengarkan lagi. Kristen itu adalah sebutan. Ya. Sebutan. Gitu ya, ngerti ya? Oke, baik, kita lanjut. Nah, kata-kata Kristen di situ, kata-kata Kristen itu berasal dari syukran kasiran. Ini si AA, ini kasih saya teh pahit. jadi saya pakai warungnya ini selalu untuk naik YouTube. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan jadi kembali lagi, langsung kata-kata Kristen di situ berasal dari kata Christianorum atau Christianus. Sekali lagi, Latin Christianorum, Yunani Christianos. Nomor ini dia sebut Latin ya, dia ada kekacauan antara Latin, Vulgata dan Ibrani ya, tapi tidak apa-apa ya, kita lanjut, tidak fokus di situ. Nanti bisa dicek ya. Nomor konkordansinya itu 5546. Sekali lagi, nomor konkordansinya 5546. Silakan dicek Kristianos. Dan kata-kata Kristianos ini bukan nama agama, bukan ajaran, sebutan. Sebutan yang apa? Sebutan penghinaan. Nah, jelas ya kawan-kawan, dia tadi padahal sudah sebutkan sendiri nomor konkordansinya 5546. Nanti ya di akhir saya akan tunjukkan ya
dari pembahasan katanya ini ya, saya ambil dari Alkitab Sabda ya, seperti yang dia katakan, betul, nomor konkordasi 5546 itu jelas Kristianos dalam bahasa Yunaninya ya. Tapi dia sangat kurang ajar ketika dia sebut Kristianos itu artinya sebutan penghinaan. Ini tidak ada seperti itu. Nanti terakhir ya, di akhir pembahasan saya akan ajak kawan-kawan untuk lihat ya dari Alkitab Sabda arti kata Kristianos. Nah, kita lanjut ya. Tapi ini saya loncat ya langsung ke menit 24 ya, karena ini isinya ini kan di menit 22 ya. Ya kita lanjut sedikit lagi sampai menit 22-21. Maaf ya, jangan marah ya. Sebutan penghinaan Kristianos. Mari kita, kakak di sebelah kiri itu ada. Nah ini saya skip ya, karena dia ini mau buka 1 Petrus 4 ayat 16 ya, tapi si Aristo itu kesulitan ya. Jadi baru berhasil buka itu di menit 24-26 ya. Jadi saya loncat ke menit 24-26. Ya dari sini saja ya. Tanya juga dihapus. 1 Petrus spasi ya 4 tanda bagi titik 2 6 16 maaf. Oh, 16. Oke. Ya. Siap. Ya, cari itu ada kayak. Nah. Oke. Tetapi jika ia, wah ini kita baca ya. Oke, segitu udah cukup. Tetapi jika ia menderita sebagai seorang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sekali lagi perhatikan ya. Jadi orang Kristen itu sebutan yang memalukan pada zaman itu. Bukan agama dan bukan ajaran. Masya Allah. Ngerti ya? Ngerti ya? Iya. Jadi, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Kenapa? Kenapa ditulis begitu? Karena pada saat itu kata sebutan Kristianos atau Kristianorum memalukan. Ya, karena Kristianos ini bahasa Inggrisnya. Ya, saya stop dulu di sini ya. Nah, dia sebut 1 Petrus 4 ayat 16 itu ya, yang seperti di layar ya, tetapi jika ia Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Nah, kata malu ini seperti biasa dia ambil, kata malu ini dia biasa ambil seperti itu. Ini kan biasa dia lakukan cara-cara seperti ini ya, bukan hanya baru kali ini saja. Ini juga pernah dia lakukan ketika dia tuduh Yesus gila, lalu Yesus masuk neraka dan banyak lagi ya. Dia pakai cara yang seperti ini. Ya cukup cari-cari kata-kata yang seperti ini ya. Ada kata-kata malu, ada kata-kata gila, lalu dia karang bebas ya, sehingga menarasikan seolah-olah Alkitab yang menyatakan itu. Nah, jadi benar-benar satu cara pembacaan, penafsiran Alkitab yang sangat bodoh ya. Karena ayat ini sebenarnya tidak sulit untuk dimaknai ya, meskipun kita lepas ayat ini dari ayat sebelum dan sesudahnya, tetapi 1 Petrus 4 ayat 16 ini saja bisa bermakna ya, tidak sulit maksud saya ya. Jadi tidak perlu sampai kita pakai cara-cara yang penggalian yang rumit-rumit untuk memahami ayat ini. Ya, saya bacakan sekali lagi. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Ya, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Ini kan kalimat yang sangat jelas. Ini kalimat tidak sedang mengatakan bahwa orang Kristen itu memalukan. Kristen ini kan bahasa Yunaninya Kristianos ya, itu bukan berarti memalukan. Nanti kita lihat arti kata apa ya, nanti kita buka di 1 Petrus 4 ayat 16 ya di Alkitab Sabda. Nah, ini kita dari maknanya dulu ya. Jadi dari makna kalimatnya sendiri jelas. Tidak ada di sini
makna kalimat ini berarti Kristen itu hal yang memalukan, tidak ada. Di sini kan jelas ia menderita sebagai orang Kristen. Ya, artinya saya bahasakan dengan kata lain sebagai orang Kristen meskipun menderita. Lalu ayat selanjutnya, maka janganlah ia malu, maka janganlah ia malu. Atau bahasa lainnya, orang Kristen tidak boleh malu, maka janganlah ia malu. Artinya kan orang Kristen tidak boleh malu. Jadi kalau saya gabungkan arti keseluruhannya dengan bahasa lain, orang Kristen tidak boleh malu meskipun menderita atau meskipun alami penderitaan. Ini artinya jelas seperti ini. Ini tidak berarti orang Kristen itu memalukan. Tetapi ini berarti orang Kristen kalau menderita jangan malu. Artinya jangan malu kalau orang Kristen menderita. Ini jelas. Ini tidak sulit untuk memahami dalam ayat ini. Ya, jadi ini bukan seperti tuduhan Ustadz Kainama bahwa sebutan Kristen adalah memalukan. Tidak ada pengertian itu di dalam ayat ini. Ya, memalukan dan malu ini kan hal yang ya, malu ini memalukan itu belum tentu malu. Memalukan itu kalau kita berbuat hal-hal yang tidak sepantasnya lalu menjadi dilihat banyak orang dan menjadi hinaan bagi banyak orang, itu baru memalukan. Ya, tetapi orang Kristen ini dikatakan Rasul Petrus supaya jangan malu kalau alami penderitaan. Ya kan kadang-kadang orang Kristen itu malu kalau menderita. Ini kan banyak terjadi di zaman ini juga ya, kalau menderita itu malu. Ya, itulah yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. Ya, makanya konteks pasal ini jelas ya. Kalau kita baca dari konteks keseluruhannya ini lebih jelas lagi. Di sini Rasul Paulus sedang menasihati jemaat untuk tidak malu kalau alami penderitaan. Karena penderitaan yang mereka alami sebagai orang Kristen ya, tapi penderitaan yang karena Kristus ya, itu artinya mereka sedang berbahagia dalam pekerjaan Tuhan. Ya, jadi ini sama sekali jauh dari tuduhan Ustadz Kainama bahwa ayat ini mengatakan bahwa Kristen itu sebutan yang memalukan atau penghinaan. Nah, kalau kita baca lengkap ini 1 Petrus 4 ya, sebenarnya ini perikopnya pun sudah jelas. Dari 4 ayat 12 pun di sini ditulis perikopnya. Sorry, belum saya naikkan. Sebentar ya. Nah, ini perikopnya 1 Petrus 4 ayat 16. Menderita sebagai Kristen. Ya, jadi perikopnya pun sudah sangat jelas. Ya, jadi konteks pasal ini di sini Rasul Petrus sedang memberi nasihat ya, penghiburan kepada jemaat di masa itu yang sedang alami penderitaan atau aniaya karena memeluk agama Kristen. Ya, mereka ini diminta untuk kuat, untuk tanggung penderitaan karena Kristus telah lebih dulu menderita. Ya, dan bahkan kalau kita baca di ayat 13-nya, ya ini ya. Nah, ini di ayat kita baca. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kau boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Jadi di ayat 13 Rasul Petrus meminta jemaat untuk bersukacita karena penderitaan yang mereka alami itu menandakan bahwa mereka ini sedang ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ya, jadi ayat ini sama sekali tidak sedang bicara bahwa kekristenan adalah hal yang memalukan. Nah, sebenarnya ini bukan, saya sudah katakan ini bukan ayat yang terlalu sulit ya, untuk ayat ini bukan ayat yang terlalu sulit untuk dipahami. Dan untuk memahami ayat ini tidak harus jadi Kristen supaya bisa paham. Ya, jadi ini tidak perlu untuk memahami ayat 11 ya, 1 Petrus 4 ayat 16 tidak harus kita pakai cara penggalian yang rumit, tidak perlu. Ya, cukup orang itu tidak gagal paham tata bahasa. Ya, atau dia tidak punya masalah dengan pemaknaan kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi ini bukan kalimat yang rumit ya, ini kalimat yang cukup sederhana. Ya, yang jadi masalah kalau kalimat yang sederhana seperti aja gagal paham ya, yang menurut saya ya anak sekolah dasar pun bisa paham arti ayat 16 ini. Ya, tapi Ustadz Kainama tetap masih bisa salah tafsir. Ya, tapi saya tidak yakin ini salah tafsir ya. Jadi saya hanya ada 2 kemungkinan menurut saya kenapa Ustadz Kainama bisa salah menafsirkan. Pertama, antara dia memang sangat kacau pemahaman kalimatnya ya, punya masalah serius dalam pemahaman kalimat. Atau 2, dia ini sengaja memutar balik makna
ya, supaya bisa mendiskreditkan kekristenan. Ya, dan untuk polemikus, ya, ini kan Aristo ini juga masuk polemikus berarti ya, yang mendukung ya kebodohan penafsiran Ustadz Kainama ini, ya. Ya sebenarnya kalian ini tidak perlu cari orang Kristen yang belajar untuk buktikan ayat ini. Cukup panggil saja guru bahasa Indonesia yang kredibel ya, guru bahasa Indonesia yang jelas ya, yang maksudnya yang jelas ya, dia benar-benar guru bahasa Indonesia, dan tanyakan kepada mereka. Nanti kalian akan tahu ya betapa bodohnya penafsiran Ustadz Kainama ini ya. Nah, lalu selain itu dia juga katakan ya Kristen itu bukan ajaran Yesus. Ya ini juga banyak ya di polemikus terhadap kekristenan. Kristen itu bukan agama, Kristen itu bukan ajaran Yesus dan lain-lain ya. Ini juga klaim bodoh yang pernah saya dengar. Ya, di Alkitab kan jelas dikatakan di Antioquia lah itu pertama kali murid-murid itu disebut Kristen atau nama Kristen itu disebut. Dari sini saja sebenarnya kita harusnya sudah paham bahwa nama Kristen ini kenapa bisa ada. Ya, itu kesepakatan yang disebut pertama kali oleh para pengikut Kristus. Jadi para pengikut Kristus itulah yang disebut Kristen. Karena mereka mengikut Kristus, mereka adalah pengikut Kristus, mereka disebut Kristen. Selesai. Ya, tidak perlu orang harus bertanya seperti kemauan mereka harus disebut inilah agama Kristen seperti itu. Tidak perlu harus seperti itu, ya. Kalimat itu bisa bermacam-macam caranya, ya. Tak penting maknanya jelas. Ya. Nah, makna Kristen sebagai Kristus ya ini akan lebih jelas nanti saya jelaskan di bawah ya. Sekalian saya jelaskan dalam bahasa Yunani dan ya jadi penjelasannya nanti dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibraninya. Ya sekaligus ini saya perlu jelaskan untuk jawab tuduhan Kainama. Karena tadi dia nanti ya saya putarkan lagi videonya. Dia sebutkan arti kata Kristen dalam bahasa Inggrisnya adalah sebutan yang memalukan. Ya, nah jadi nanti di cuplikan yang mau saya tayangkan sebentar kita akan lihat ya Kainama ini katakan bahwa arti kata Kristen dalam bahasa Inggrisnya ya arti kata Kristen dalam bahasa Inggrisnya adalah Christian Lackey. Nah ini ya yang jadi perhatian Lackey. Lackey ini kan artinya pesuruh, kacung seperti itu ya. Kalau ini kita bisa pakai Google Translate ya. Sebentar kawan-kawan. Ya, sorry. Ya, sorry. Lackey ini pesuruh ya atau ya kacung lah dia katakan nanti kita lihat videonya ya. Nah kata Lackey ini entah karangan dia muncul dari mana ya idenya muncul seperti ini. Ya nanti saya akan buktikan dari Alkitab Sabda ya. Nah sekarang kita lihat dulu ya kelanjutan videonya ya klaimnya dia ini sebentar. Kita lanjut di saya majukan sedikit ya ke 25:13. Jadi orang Kristen itu sebutan yang memalukan pada zaman itu. Bung, bukan agama dan bukan ajaran. Masya Allah. Ngerti ya? Ngerti ya? Iya. Jadi, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Kenapa? Kenapa ditulis begitu? Karena pada saat itu kata sebutan Kristianos atau Kristianorum memalukan. Ya, karena Kristianos ini bahasa Inggrisnya, Bung boleh buka Google kosong lalu Google Translate. Oke, siap. Google Translate. Bisa sudah. Kita main di sini terus, ya. Kita main di sini terus supaya orang bisa mengikuti. Kenapa sih Google? Karena kalau kita cari bukunya sulit. Allah mempermudah jalan dengan menyediakan Google buat kita. Google kosong, Siap. lalu ketik Sudah. Google Translate. Sudah. Sebelah kiri bahasa Inggris, sebelah kanan bahasa Indonesia. Tampilkan Oh, supaya orang oke, lihat. Sudah. Oh belum ini, belum tampil. Sudah. Ini saya matikan dulu. Oh iya. Kemudian, oke. Di share screen. Mana dia, Kak? Ah, ini. Oke, bismillah. Oke. Di bahasa Inggris tulis LACK.
K-E-Y. L A. No. L. L. L kecil aja, L kecil, jangan L besar. L kecil, oke. L. Iya, L A C C K K. Dua kali kah? E. Enggak, satu aja. Oke. E Y. Y. Ya, pesuruh. Nah, kata Kristen yang tadi kita baca. Nah ini ya, dia entah dari mana terpikir bisa menambahkan kata lake. Lake memang artinya pesuruh ya, tadi saya sudah tunjukkan, lake artinya pesuruh. Tapi kata lake ini tidak pernah ada nama Kristen dalam terjemahan bahasa manapun. Tidak pernah ada kata lake ya. Nah, saya tidak tahu ini dia bisa mengarang ini maksudnya apa ya. Kalau ya tidak ada maksud lain, pasti ini untuk membodohi para pengikutnya ya, atau untuk mendiskreditkan kekristenan. Ya, yang jelas lake ini betul artinya pesuruh, tapi ini tidak pernah ada Kristen, nama Kristen dalam terjemahan manapun tidak pernah ada yang kata-kata lake ya. Nanti kita lihat. Sekarang kita lanjut dulu ya. Baca di 2 ayat itu dalam Bible, Christianos dan Christianom Rom itu artinya adalah Christian leke atau pesuruh atau kacung. Itu kalau kita lihat ke bawah ada tuh. Geser ke bawah tuh ada pesuruh, ada apa lagi? Ada apa lagi Bung baca tuh? Ada apa lagi tuh? Ada bujang, kacung. Iya. Ya. Pokoknya Kemudian, pembantu yang hina. Pembantu yang hina ya. Jadi kacung, bujang, pesuruh yang tidak punya harga sekali. Ya, itu ya. Ini juga sebut dia klaim seperti itu ya. Jadi dia katakan jelas ya. Kristen itu artinya Christian lake. Dia katakan itu sendiri. Ya, saya sudah katakan tidak pernah ada. Ini kata lake-nya muncul dari mana? Ya, nah ya sedikit lagi ya kita lanjutkan. Karena menurut orang-orang paganisme, menurut orang-orang yang menyembah dewa-dewa ini, para Kristen ini, Kristianos ini, para Kristianorum ini orang goblok, orang bego yang mau-mau aja ikut orang. Bukan ajaran, ikut orang. Siapa orang itu? Kristus. Udah ya? Ya, itu kita jelas sekali lihat ya. Saya tidak tahu ya, ini Ustadz Kainama bisa terus klaim-klaim hal seperti ini, tapi bebas ya, seperti tidak pernah terkena persoalan hukum ya, padahal ini jelas-jelas sekali sudah menghina kekristenan ya. Kita mau cari terjemahannya ya, kita mau cari dalam bahasa manapun ya, saya sudah tunjukkan tidak pernah ada bahwa Kristen ini diterjemahkan jadi ada kata lake ya. Jadi jelas ini sangat kurang ajar sekali ya. Tadi dia juga jelas ya, dia mau framing kekristenan ya, sebenarnya itu dia mau ekspresi, dia mau menghina kekristenan dengan kata-katanya tadi ya, dengan katakan bodoh dan sebagainya ya, tapi dia mau berlindung di balik paganisme. Makanya dia tadi katakan menurut paganisme bahwa Kristen itu adalah sebuah penghinaan ya. Tapi jelas itu bukan menurut paganisme, itu jelas kita bisa lihatlah dari ekspresi mukanya. Memang dia mau maki-maki kekristenan. Ya, kalau memang menurut paganisme seperti itu ya tidak apa-apa, tapi coba tunjukkan kapan orang-orang paganisme pernah maki-maki kekristenan seperti yang tadi Ustadz Kainama sebutkan. Itu jelas ya, saya bukan bela paganisme ya, tapi saya bela hal yang benar. Kalau dia mau marah dan mau maki-maki kekristenan, ya entah apa yang terjadi sebelumnya antara dia dan kekristenan, ya gentle ya, sebagai pria gentle ya, tidak perlu sembunyi di balik paganisme. Ya, atau Kainama ini mungkin pikir semua orang ini mudah dibodohi ya. Padahal yang bodoh itu hanya para polemikus ya dan para pengikutnya. Nah, saya akan buktikan ya semua dusta Kainama tadi ya. Ini saya naikkan. Ya, jadi yang dia bahas ini kan 1 Petrus 4 ayat 16 ya, ayat 16. Nah, kalau kita klik di ayat 16 ini ya, kalau kita klik, nah nanti akan muncul
Ini khusus ayat 4 ayat 16-nya saja ya. Nah, di ayat 4, 16 ini ya kita baca di sini. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen. Nah, yang dia jadikan permasalahan ini kata-kata Kristen di sini ya. Kata-kata Kristen tadi dalam bahasa Inggris dia katakan kata Kristen itu artinya Christian lake ya. Sekarang kita lihat. Ini ini kita tinggal klik Inggrisnya di sini ya, kawan-kawan yang merah ini Inggris kita klik. Nah, akan muncul di bawah sini ya. Ini terjemahan Inggris dalam beberapa kitab bahasa Inggris ya, ada Net Bible, NASB, HCSB ya, NIV, ESV dan lain-lain ya. Nah, ini kata ini ya, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, terjemahan Inggrisnya, but if you suffer as a Christian, ya, kita pakai yang lain ya, ESV, yet if anyone suffer as a Christian. Jadi Kristen, terjemahan Inggrisnya hanya Christian, as simple as that, ya, tidak ada yang lain. Tidak ada kata-kata lakei seperti tambahan tadi dia ya, itu entah muncul dari mana, ya. Ini bisa dicari, ini bukan suatu terjemahan yang sulit ya. Jadi kata Kristen ya sederhana saja, terjemahan Inggrisnya hanya Christian. Itu saja dan tidak lebih. Ya. Nah, itu terjemahan Inggrisnya. Jadi tidak ada kata lakei seperti tuduhan dia tadi bahwa Kristen terjemahan bahasa Inggrisnya adalah lakei. Itu dia karang sendiri saja seperti itu ya demi untuk mendiskreditkan kekristenan. Nah, sekarang bahasa bahasa Yunaninya ya, dalam bahasa Yunaninya. Nah, ini kita geser saja ke bawah kawan-kawan. Ya, nah ini kan kalau Kristen ini ya, bahasa Indonesia kan di sini ya Kristen, kita cukup tarik ke bawah cari ya di sini ya. Ini ada nomor. Nah, inilah yang disebut nomor konkordansinya ya. Jadi belibet saya ngomongnya ini ya. Konkordansi ya. Nah, 5546 kita klik saja di sini. Nah, ini ya Kristianos ya, sebutannya pelafalannya Kristianos ya. Nah, Kristianos ini artinya apa? Ya, ini ya hanya orang Kristen atau Kristen, selesai itu saja. Ya, bahasa Yunaninya Kristianos ya. Nah, kalau kita pendefinisiannya ini jelas. Follower of Christ. Artinya ya pengikut Kristus. Tidak ada yang lain, tidak ada laki seperti itu entah muncul dari mana. Jelas itu kan mau membodohi para pendengarnya, ya. Nah, dalam bahasa Ibraninya sebenarnya bukan seperti yang dia sebut tadi apa itu, ya. Dalam bahasa Ibraninya Kristianos ini Mesikim, ya. Nah, jadi ini sebenarnya sudah cukup ya untuk membuktikan bahwa semua tuduhan dia tadi tentang kata-kata Kristen itu tidak ada kebenarannya. Ya, kita cukup buka Alkitab Sabda, ini kan juga yang sering dia pakai ya untuk bongkar kata-kata lalu dia sambung-sambungkan semau-maunya dia. Ya, tapi anehnya tadi ketika dia mau katakan bahasa Inggrisnya Kristen itu Christian lake, dia tidak tunjukkan, tapi dia langsung suruh si Aristo itu ketik lake tanpa dia tunjukkan. Harusnya dia tunjukkan dulu Kristen terjemahnya jadi Christian lake, tapi tidak, langsung dia suruh ketik lake. Ya, jadi maksud sebenarnya ya silakan saja ditanya ke Ustadz Kainama ya. Tapi yang jelas saya melihat di sini dia sedang mau bodohi para pendengarnya. Ya, itu saja kawan-kawan. Apakah ada yang mau masuk beri tanggapan? Ya, kalau tidak ada tidak apa-apa ya, saya akan sudahi saja. Ini kawan-kawan juga ada beberapa yang bertanya ya. Saya ini kenapa terus bahas-bahas Ustadz Kainama ya. Ya karena Ustadz Kainama setiap hari bahas-bahas kekristenan. Ya sebenarnya saya pilih-pilih ya. Sebenarnya banyak pembahasan dia ini yang terlalu tidak masuk akal begitu. Bagi saya sangat bodoh sekali. Ya, jadi ya di luar kewajaran lah. Ya tapi ya sudahlah. Saya hanya lakukan ya supaya karena kan dia ini seolah-olah meyakinkan, dia bongkar kata-kata seperti itu ya, berusaha ya apapun pokoknya yang dia kerjakan itu saya akan berikan penjelasannya ya supaya setidaknya ya mungkin penjelasan saya ini bisa menjadi penginjilan bagi orang-orang yang memang sudah terpilih. Ya itu saja yang saya lakukan. Ya jadi selama dia masih tuduh-tuduh Alkitab dan kekristenan dengan sembarangan, ya selama itu pula ya saya akan
bahas semua pernyataan-pernyataannya dia. Ya memang tidak mungkin bisa semua kawan-kawan ya, karena ya dari sekian menit perkataan dia saja itu tentang Alkitab sudah banyak yang ngaconya ya. Jadi ya saya perlu pilih-pilih lah ya, yang kebetulan saya dapat ya itulah yang saya bahas. Ya kawan-kawan itu saja ya, karena ya link kan sebenarnya sudah saya bagikan ya, karena tidak ada yang mau masuk beri pendapat, tidak apa-apa. Ya saya akan akhiri ya sampai di sini. Ya terima kasih. Jadi ya satu harapan saya ya, mungkin bagi ya ini bagi para polemikus atau pengikut-pengikut Ustadz Kainama ya, mungkin mereka ini senang dengan penjelasan Ustadz Kainama dan bereforia. Dia pikir seperti itu kebenarannya, ya tidak apa-apa. Tapi minimal apa yang saya jelaskan mudah-mudahan suatu kali mereka ini bisa tersadar. Ya terutama hal ini kan bukan hal yang rumit. Ya cukup panggil guru bahasa Indonesia pun bisa memahami ayat itu seperti apa ya. Dan juga buat kawan-kawan Kristen, mari kita persiapkan diri untuk kita besok bisa sama-sama ibadah di gereja ya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.